Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Latifah dari kelas 12 IPA 1. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang sumber energi dan pemanasan global, serta keterkaitan antara keduanya. Pertama, saya akan membahas tentang sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Sumber energi itu dibagi dua. Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbarui, yaitu sumber energi yang tidak habis apabila digunakan terus-menerus. Macam-macam sumber energi yang dapat diperbarui. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber paling utama bagi kehidupan manusia dan jumlahnya sangat melimpah. Manfaat energi matahari yaitu menghangatkan bumi dan makhluk hidup di bumi, mengeringkan pakaian, dan penerangan pada siang hari. Yang kedua, energi angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan udara dan berhembus di permukaan bumi. Manfaat energi angin yaitu menggerakkan kincir angin dan turbin angin sehingga menghasilkan listrik, mendorong perahu layar agar dapat berjalan, dan membantu proses pengeringan pakaian. Yang ketiga, ada energi air. Energi air adalah energi yang menghasilkan tenaga air atau hydropower dengan cara memanfaatkan gerakan air dari bendungan atau memanfaatkan aliran air yang mengalir. Manfaat dari energi air sendiri adalah dimanfaatkan sebagai energi air PLTA, keperluan transportasi, wisata, dan irigasi atau pengairan pada pertanian. Yang keempat, panas bumi. Pemanfaatan panas bumi yaitu dapat dijadikan PLTU dengan membuat sumur yang kedalamannya mencapai titik panas bumi. Kemudian, panas tersebut dialirkan ke lokasi turbin untuk menggerakkan turbin. Yang kelima, ada biomasa. Biomasa adalah keseluruhan dari makhluk hidup. Sumber energi biomasa itu sendiri berasal dari tumbuh-tumbuhan, tanaman hidup, pohon mati, binatang, mikroorganisme, sampah organik. Selanjutnya, ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali dalam jangka waktu yang singkat. Yang pertama, ada minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan pekat yang berada di lapisan atas kerak bumi yang berasal dari makhluk hidup yang mati, kemudian tertutup oleh lapisan tanah dan batuan selama jutaan tahun. Manfaat dari minyak bumi sendiri adalah bahan bakar untuk memasak, bahan bakar untuk alat transportasi, sebagai pelumas, dan bahan untuk aspal dalam pembuatan jalan raya. Yang kedua, ada batu bara. Batu bara adalah campuran kompleks dari zat kimia organik yang mengandung karbon, oksigen, dan hidrogen dalam sebuah rantai karbon. Manfaat dari batu bara adalah bahan bakar pembangkit listrik, bahan bakar utama produksi baja dan semen. Ketiga, sumber energi fosil. Sumber energi fosil berasal dari makhluk hidup yang mati dan terpendam dalam tanah hingga jutaan tahun. Manfaat dari sumber energi fosil adalah bahan bakar pembangkit listrik dan sebagai bahan bakar kendaraan. Dan yang terakhir, ada sumber energi mineral alam. Sumber energi mineral alam berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik dan sebagai gas alam. Selanjutnya, saya akan membahas tentang efek rumah kaca. Pada saat matahari menyinari bumi, maka pancaran dari matahari sebagian besar dari radiasi diserap oleh permukaan bumi, sehingga permukaan bumi menjadi lebih hangat. Dan sebagian lainnya akan diserap oleh gas-gas rumah kaca yang ada pada atmosfer, seperti uap air, karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, senyawa CFC. Kemudian dipancarkan kembali ke segala arah sehingga suhu permukaan bumi meningkat. Selanjutnya, pemanasan global atau global warming, yaitu kenaikan suhu rata-rata di bumi atau iklim bumi secara umum. Penyebab pemanasan global.
Penyebab pemanasan global ini berkaitan dengan efek rumah kaca. Jika gas-gas rumah kaca makin meningkat, maka efek pemanasan global akan semakin signifikan. Setiap penyebab bertambahnya efek rumah kaca juga berkontribusi langsung terhadap pemanasan global, seperti energi. Karena hampir sebagian besar pembangkit listrik di dunia menggunakan minyak bumi dan batu bara, maka tentu saja aspek ini berpengaruh sangat besar terhadap pemanasan global, karena permintaan listrik sangatlah tinggi dan makin meninggi setiap tahun yang pada saat ini kontribusi terhadap pemanasan global sekitar seperempatnya. Limbah industri dan tambang industri seperti pabrik semen, pabrik pupuk, dan penambangan batu bara, serta minyak bumi memproduksi gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Penyebab pemanasan global yang kedua yaitu pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar, akan tetapi akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Yang ketiga, penambangan dan pembakaran hutan. Penambangan dan pembakaran hutan sangat berdampak buruk karena hutan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer. Dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global secara umum adalah terjadinya peningkatan suhu rata-rata di bumi. Berikut ini adalah beberapa dampak pemanasan global. Pertama, perubahan iklim dan cuaca. Kedua, hujan asam. Yang ketiga, es kutub utara dan selatan mencair. Yang keempat, permukaan laut naik. Yang kelima, ekologis terganggu. Dan yang keenam, lapisan ozon menipis. Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Pemanasan global mengakibatkan lapisan ozon ini semakin menipis dan bahkan rusak. Cara mengatasi pemanasan global yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam dengan menanam pohon kembali di lahan yang dibakar atau ditebang merupakan langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mengatasi pemanasan global. Yang ketiga, mengontrol pemakaian listrik. Keempat, mengendalikan limbah. Limbah dapat mengeluarkan gas berbahaya ke udara. Gas berbahaya ini selain menimbulkan bau busuk, juga dapat menyebabkan efek rumah kaca yang menyebabkan panas matahari terperangkap di permukaan bumi. Dengan mengendalikan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri, maka hal ini dapat membantu mengatasi pemanasan global. Perjanjian internasional. Ada dua perjanjian internasional terkait untuk menghadapi masalah gas rumah kaca, yaitu Protokol Montreal dan Protokol Kyoto. Perjanjian internasional yang pertama yaitu Protokol Montreal. Protokol Montreal adalah sebuah treaty internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon. Treaty ini terbuka untuk ditandatangani pada 16 September tahun 1987 dan berlaku sejak 1 Januari 1989. Sejak saat itu, treaty ini telah mengalami 5 kali revisi, yaitu 1990 di London, 1992 di Copenhagen, 1995 di Vienna, 1997 di Montreal, dan 1999 di Beijing. Perjanjian internasional yang kedua yaitu Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB terhadap perubahan iklim atau UNFCCC. Sebuah persetujuan internasional terhadap pemanasan global yang disepakati pada tahun 1997 di Jepang, yang disepakati 160 negara. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan 5 gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global.